Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan selanjutnya kita akan langsung memantau seperti apa kondisi di Medan, Sumatera Utara. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Irin, selamat malam. Irin, Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution ini sudah menetapkan Sumut dalam status darurat bencana selama 14 hari per tanggal 27 November hingga 10 Desember 2025 mendatang. Secara umum, kondisinya di sana saat ini seperti apa, Irin? Ya, selamat malam Ayu. Memang betul sekali Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan status Sumatera Utara sebagai tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan sejak tanggal 27 kemarin Ayu. Dan ketika saya mendarat di Medan, Sumatera Utara, bandara tempat saya berdiri sekarang ini Ayu, itu juga sebenarnya kemarin semalam itu sempat digenangin dengan banjir, dan tipikal banjirnya itu berbeda dengan tipikal banjir di Jakarta yang airnya tergenang cukup tenang seperti itu. Tapi kalau di Medan airnya mengalir deras dan juga padahal tidak ada angin yang cukup kencang, sehingga kalau bisa saya gambarkan seperti ombak-ombak kecil. Bahkan ketika kendaraan kami melintas pun riak-riak airnya tuh jadi semakin besar seperti itu Ayu. Dan ada beberapa kendaraan roda 2 yang harus dituntun, dan juga di jalan-jalan utama seperti di depan Sultan Istana Maimun dan juga di kantor Gubernur Aceh, kantor Gubernur Sumatera Utara, kediaman Gubernur Sumatera Utara, jalan-jalan utama di Medan juga sempat tergenang air yang cukup tinggi. Paling tinggi itu mencapai sepaha Ayu. Namun kemudian ketika pagi tadi di beberapa jalan yang semalam saya sudah lintasi atau saya lewati udah surut airnya Ayu. Dan juga sekarang di bandara ini juga sudah surut airnya, tidak ada lagi air yang tergenang. Dan Ayu, sejak kemarin memang dari BNPB sudah melakukan operasi modifikasi cuaca. Saya tadi sempat berkunjung untuk bertanya mengenai operasi modifikasi cuacanya seperti apa, dan sudah berjalan sehari ini, sudah berjalan 4 sorti atau 4 kali penerbangan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Dan esok pagi maksud saya juga akan dilakukan operasi modifikasi cuaca dimulai pada pukul 6 pagi seperti itu. Dan menyusul daerah-daerah lain, saya mendapatkan informasi Sumatera Barat juga akan segera melakukan operasi modifikasi cuaca juga di wilayah Aceh. Ayu, untuk melakukan hal yang sama, operasi modifikasi cuaca. Seperti yang kita tahu sebenarnya bencana ini muncul juga salah satunya selain karena kerusakan alam juga karena ada siklon Senyar. Siklon Senyar ini yang sebenarnya kalau dari pihak BMKG sendiri mengatakan bahwa itu sangat langka dan bahkan jarang terjadi di Indonesia. Namun ternyata melintasi wilayah Sumatera, Pulau Sumatera, dan itu memang sebenarnya sudah diprediksi oleh BMKG seperti itu Ayu. Dan rencana perjalanan kami sebenarnya Ayu adalah menuju ke Lok Sumawe, namun tadi berencana untuk melalui jalur udara mengingat jalur darat putus. Ini saya mendapatkan catatan jalur darat yang putus di wilayah antara perbatasan Sumatera Utara dan juga Aceh, itu semua jalurnya putus Ayu. Tidak ada jalan lain karena satu-satunya pilihan ketika kita akan berangkat ke Aceh memang lewat jalur udara. Namun Ayu, sayangnya pilihan tersebut harus kita tunda, perjalanan itu harus kita tunda untuk hari ini. Karena untuk hari ini semua penerbangan menuju ke Aceh itu diprioritaskan untuk mengangkut bahan logistik dan juga mengangkut tim-tim yang jauh lebih berkepentingan menurut kami Ayu, yaitu tim-tim penyelamat yang memang malam tadi sudah tiba juga di Medan dari Jakarta, terutama dari Jakarta Ayu. Kami sempat bertemu juga di Bandara Kuala Namu. Mereka menunggu pesawat untuk membawa mereka menuju ke Aceh karena suasana di Aceh atau kondisi di Aceh sampai sekarang memang masih sangat butuh bantuan. Jalan-jalannya terputus, ada beberapa bandara juga di wilayah Aceh, bandara-bandara kecilnya juga itu yang tergenang dengan cukup parah akibat banjir ini Ayu, sehingga tadi memang diputuskan bahwa tim-tim yang memiliki kapabilitas atau memiliki kepentingan yang utama, tim penyelamat, tim kesehatan, itu juga logistik yang paling utama Ayu, yang akan berangkat terlebih dahulu ke Aceh. Esok hari jika memungkinkan kami juga akan melakukan upaya untuk melakukan perjalanan udara, tapi kalau tidak ada ya kita akan terus menuju ke Aceh melalui perjalanan darat sambil memantau situasi seperti apa di antara perbatasan antara Sumatera Utara dan juga Aceh. Tadi kami juga sempat melihat bantuan-bantuan yang sudah
dikirimkan. Memang ada yang langsung dari Jakarta, Ayu, tapi ada juga yang mampir juga ke Aceh, ke Medan maksud saya, bahan makanan, genset, juga lampu penerangan, selimut, bahan sanitasi diri atau kelengkapan kebersihan diri itu juga sudah siap berangkat ke beberapa titik, diantaranya ke Silangit, Sibolga, dan juga ke Aceh. Itu semua sudah disiapkan, tinggal menunggu berangkat, tinggal menunggu pesawat-pesawat yang esok hari memang sudah disediakan helikopter. Kami mendapatkan informasi akan ada penambahan 3 helikopter yang akan berangkat dari Medan, Sumatera Utara, yang langsung menuju ke titik-titik yang saya sebutkan tadi. Ayu. Laporan mengenai kondisi terkini di Sumatera Utara, produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat malam, tetap jaga kesehatan Anda.